kelihatanin. Kenapa? Kalau ada matahari proyektornya burem. Yang belakang nggak lihat. Gitu kan? Sekarang udah LED, terus aja begini. Coba kamu yang ujung petugas, buka aja satu horden, satu sisi ini aja. Satu sisi ini. Sebelah aja, sebelah. Bisa dibuka nggak sih atau mati? Oh bisa. Aduh, lebih bagus lihat gedung daripada lihat-lihat horden kan? Apa kalian semua Dracula begitu dibuka langsung gitu. Tapi jangan salah loh. Kita datang ke sebuah conference dan dibilang gini, orang Asia kalau worship memang bisa terang karena mereka perlu fellowship. Tapi orang Barat mereka harus gelap supaya mereka personal dengan Tuhan. Dari mana datang tuh teori? Teori-teori yang enggak. Kalau menurut bahasa sosial media sekarang tuh ngadi-ngadi banget gitu loh. Siapa bilang worship mesti gelap? Sekarang kalau itu dibuka, ini kelihatan nggak? Kelihatan. Nggak ada problem, coba buka lebih lebar. Nggak ada masalah. Nggak tahu dari mana bikin teori-teori itu. Tapi akhirnya gereja kemakan sama hal-hal yang nggak jelas, nggak tahu muncul dari mana. Terus tiba-tiba itu jadi pakemnya gereja. Saya sampai bilang gini, kenapa kita kalau di gereja sampai udah nggak bisa bedain ini masuk gereja atau masuk karaoke atau masuk pub, langit-langit diitemin gitu loh. Padahal itu cuma dipakai gereja gitu loh. Tapi kita nggak tahu dari mana pola-pola itu. Wah yang Korea bagus banget, apalagi salju turun. Pohon-pohon dahan-dahannya salju-salju gitu. Yo, bayangin aja di situ ada. Nah intinya gini. Saya cuma lagi mau sampaikan bahwa banyak prinsip-prinsip yang kita anut sekarang sebagai kebenaran, itu sebenarnya bukan kebenaran. Dan bahkan ketika itu dilawan, terus kita bilang, kok gitu? Loh yang kok gitu tuh yang ini, gitu loh. Saudara kalau saya jadi belajar, iya benar. Enggak semua hal yang modern itu benar. Enggak semua hal yang tradisional itu buruk. Ada amin enggak kira-kira saudara? Iya. Nggak jelas soalnya dari mana asal usulnya. Sekarang dengan adanya LED, ini diterangin semua juga nggak ada problem kok. Sekarang kita masuk gereja kayak masuk gua gitu kan, gelap gitu kan. Nggak bisa men. Kadang-kadang hal-hal simpel urusan lampu aja berantem. Gitu kan. Urusan lampu, belum lagi urusan lagu. Di gereja di sana, ya lagu itu. Tadi pagi apa sih yang kebayang di kepala saya? Saya mandi itu apa ya darah itu lagu ada kuasa dalam darahnya anak domba itu lagu tahun berapa belum lahir kan tapi itu dia nyanyi lagu itu tapi kan saya sampai ya Tuhan memang bener kok bukan soal lampu bukan soal teknologi bukan soal kreativitas tapi soal Roh Kudus. Itu yang mereka beritakan terus menerus. Roh Kudus kerja enggak? Pernikahanmu jadi bagus enggak? Dengan pekerjaan roh. Teachingnya udah coba Injil aja yang dia omongin. Aduh. Kemarin sebenarnya mereka tuh 12 hari doa. Kita cuma datang dari hari ke-7 sampai hari ke-12. Saya sama istri lagi ngobrol, coba one day kita datang dari hari pertama deh. Pengen tahu kayak apa kita kalau dari hari pertama. Memang benar di hari ke-5 aja kemarin badan kita tuh udah nyesuaiin. Udah terbiasa bangun jam 3 subuh, jam 4 dari gereja. Udah biasa. Dan efeknya adalah doa tuh udah mulai jadi biasa. Di awal, karena ini kita ini berangkat total pastor yang berangkat aja dari 7 kota ICC. 7 kota ICC, pastor and leaders yang berangkat tuh ada 23. Plus tambahan yang lain-lain. Total rombongan kita tuh sama-sama gereja yang afiliasi kita tuh ada 52 kalau nggak salah. Udah kayak tour grup besar aja. Dan jemaat tuh dari kemarin kan dibilang boleh kirim pokok doa. Saya aja ngedoain tuh 20 sekian jemaat. Tiap pagi saya bagi aja sehari berapa, kirim voice note. So bahkan ada yang pokok doa, saya dengar cerita dari pastor, ada pokok doanya adalah, pastor doain saya supaya Tuhan ambil nyawa saya. Halo, ada yang begitu, segitu desperate-nya orang gitu loh. Saudara betapa doa mengubah segala sesuatu. Bilang doa itu berkuasa ya akhirnya. Nah
Jadi makanya terus saya bilang sama kemarin Pastor Kong Hee udah bilang sama saya, oke Nala, kamu boleh bawa lebih lagi orang, kamu boleh bawa. Mereka boleh datang. Karena kita nih sebenarnya ngikut ke rombongannya City Harvest. Mereka tiap tahun jemaatnya gantian berangkat ke situ. Jemaat mereka dari 24.000 jemaat, yang sekali berangkat gini 800. Jadi isi situ harus minta jatah untuk bisa ada di situ. Tahun pertama 2024, cuman dikasih jatah 4, jadi yang pergi cuman saya, istri, Pastor Yudi, sama Ibu Noni. Udah, cuma 4-an. Tahun depannya baru ada, bisa lebih. Baru saya pilih dari Sydney, berangkat, dan beberapa lagi. Tapi tahun ini, Pastor Konghi bilang tahun lalu, Pastor kamu harus ngalamin yang namanya berdoa, termasuk di Bukit Doa. Kita berdoa di gua doa dan lain-lain. Oke. Dan kemarin Pastor Konghi udah bilang, oke, you can send more people. Oke. Jadi tahun ini kita akan buka pendaftaran buat jemaat yang mau berangkat ke Korea Januari 2027. Pendaftaran dimulai bulan Juli, ditutup bulan September awal. Jadi memang benar-benar. Coba ya. Jadi saya udah bilang Pastor David, Pastor Shani, oke. Jemaat boleh daftaran sekarang. Nah, tapi intinya adalah kita pengen semua belajar bahwa no. Ini bukan soal kuat gagah kita, tapi semua karena Roh Kudus yang bekerja. No. So, hari ini saya mau share dengan satu judul. Saya share ini pertama kali di Jakarta. Karena pertama kali mendarat di sini, Jakarta. The Eagle Flying School. Ya, mari kita lihat gimana sekolah terbangnya Raja Wali. The Eagle Flying School. Mengapa logo kita Stronger and Sharper? Itu gambar kepala Raja Wali sebetulnya. Stronger and Sharper. Why? Karena memang Raja Wali itu burung yang luar biasa dan itu menjadi simbol di Alkitab. Mari kita lihat di Ulangan pasal yang ke-32. Ya, di ayat 9 dan 10. Ulangan 32 ayat 9 dan 10. Ya, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Nah, sudah lihat, firman Tuhan katakan bahwa bagian Tuhan itu umatnya. Umat Tuhan itu miliknya Tuhan. Yakub itu adalah milik yang ditetapkan buat dia. Dan didapati Yakub ini di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Lihat, di mana Yakub berada? Padang gurun. So seringkali hidup kita berada di mana? Padang gurun. Apa itu padang gurun? Tandus. Padang gurun kan tandus, ya. Lalu ada auman yang mengerikan di situ. Padang gurun tuh nggak menyenangkan, saudara. Nggak ada orang yang mau liburan ke padang gurun gitu loh. Liburan kemana? Ke gurun yuk. Nggak ada yang mau begitu. Karena di situ tandus, mengerikan. Yang paling gawat adalah no direction. Kenapa orang mati di padang gurun? Karena nggak ada arah. Depan pasir, belakang pasir, kiri kanan pasir. Kemana? Nggak kelihatan yang lain-lain. Yang berikutnya padang gurun, nggak ada sumber. Air nggak ada, Indomaret nggak ada, Alfamart nggak ada. Ya susah, nggak bisa. Nah tapi ayat firman Tuhan bilang begini, itu Yakub ini sekalipun situasinya gersang, nggak ada sumber, mengerikan, dia dijaga seperti biji matanya. Nah saudara harus belajar bahwa Tuhan menganggap kita ini seperti biji mata. Saudara perhatikan, biji mata itu adalah bagian dari tubuh kita yang gak bisa mengurus dirinya sendiri. Coba, kalau kita mau tidur, yang nutup bukan biji matanya tetap, kelopaknya yang nutup, betul gak? Biji mata itu tetap, dia gak bisa apa-apa. Kalau ada ancaman, ada debu gitu, yang nutup siapa? Kelopak. Nggak ada orang yang biji matanya masuk sendiri ke dalam plop gitu loh. Terus nanti keluar lagi, nggak gitu. Semua yang ngurus adalah kelopak. Kalau ada debu masuk, yang kucek mata adalah tangan. Yang keringin mata, tangan. Kenapa? Karena memang biji mata nggak bisa mengurus dirinya sendiri. Nah,
Waktu Tuhan kasih gambaran ini, saya baca ayat ini, kamu nih kayak biji matanya Tuhan. Wow, apa yang digambarkan di sini perlindungan yang luar biasa. Dan, nah ini, buat yang lagi berpikir, Tuhan tuh ada gak sih? Tuhan tuh dengar saya apa gak sih? Saudara harus tahu, dilindungi seperti biji mata. Saya sampai belajar, kalau kecepatan kelopak mata menutup itu sangat cepat. Biasanya 100 sampai 150 milidetik. Jadi ini antara debu mau masuk sama mata nutup, cepetan kelopak mata nutup daripada debunya nempel. Kesimpulannya, perlindungan Tuhan lebih cepat daripada bahaya itu datang sama kita. You get it? Wah, ini kalau bicara biji mata, luar biasa banget. Perlindungan Tuhan tuh udah tiba duluan sebelum bahaya tuh nyerang kita. Kita gak pernah tahu loh, apa yang sebenarnya menyerang kita di luar. Coba, bayangin. Sepanjang terbang dari Seoul ke Jakarta, itu goncangan terus goncang, kita nggak tahu. Di luar situ ada apa. Tapi yang jelas saya turun dan baca berita, saya kemarin malam cerita sama istri saya ada pesawat jatuh loh ternyata di Indonesia. Di Sulawesi, di Maros dia jatuh. Di dekat, di kotanya Pastor Frankie dan Pastor Feby. Dia jatuh. Kita nggak tahu kalau pesawat kita lagi guncang gitu tuh sebenarnya berapa malaikat lagi megangin gitu loh. Hah? Berapa malaikat yang udah kesambar-sambar petir gitu, kata dia. Tapi ini di dalam ada hamba-hambanya gitu. Kita nggak pernah tahu. We never know. Saudara lagi jalan di luar sana nggak pernah tahu berapa malaikat penjagamu yang menjaga engkau. Pulang kerja malam-malam. Bersyukur nggak saudara jadi biji matanya Tuhan? Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Wah, perlindungan dia. Perlindungan Tuhan tuh, melindungi biji mata tuh 100 sampai 150 milidetik. Nutup, jebret, langsung nutup. Dan sometimes lebih cepat lagi. Oke, nah mari sekarang kita lihat. Kita bersyukur kalau kita ini biji matanya Tuhan. Dijaga dan dilindungi Tuhan dari semua bahaya yang ada. But, kadang-kadang dalam kehidupan rohani kita, Tuhan tuh izinkan kita juga untuk hidup seperti Raja Wali. Nah, Ulangan 32 ini disambung ayat mengenai Raja Wali. Di Ulangan 32 ayat 11. Dikatakan begini, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Wow. So, mari. Sekarang mari kita lihat. Ayatnya berkata laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Saudara tahu sebuah kehidupan Raja Wali. Raja Wali itu burung yang luar biasa banget. Pernah nemu sarang Raja Wali nggak? Nggak akan nemu. Kenapa? Karena sarang Raja Wali nggak pernah ada di pohon. Nggak pernah ada di atap rumah. Sarang Raja Wali itu akan berada di tebing yang sangat tinggi, yang even hewan atau manusia nggak bisa ke situ. Itulah sarang Raja Wali, tinggi banget sehingga manusia atau hewan nggak bisa ke situ. Dia memang buat begitu supaya apa? Supaya anak-anaknya aman. Wow, itulah Tuhan membangun kehidupan kita. Dijagainya tuh sampai Raja Wali jaga anak, sampai nggak ada yang bisa mencapai dia. Nggak ada yang bisa mencapai dia. Dilindunginya tuh luar biasa banget. Luar biasa banget. Selama kita di Korea, istri saya cerita. Kan saya udah pernah cerita tuh di gereja, bahwa di depan rumah kita di Bandung, sejak 15 tahun yang lalu kita pindah ke rumah itu, dari lingkungan udah bilang, Pak, depan rumah kita ini ada pohon gede, pohon beringin. Usianya udah tua banget. Dan lingkungan udah bilang, Pak RT, Pak RW udah bilang, Pak ini ada penunggunya ini. Ya. Dan ini warga sini, kalau malam gak berani lewat sini. Jadi Bapak tinggal di seberangnya sekarang. Oh gitu ya? Iya. Dari awal, jadi saya kalau tiap hari kunci gerbang itu saya suka liatin aja. Saya harus bilang dia ada apa enggak? Saya harus bilang dia ada.
Karena firman Tuhan bilang, setan ada. Jangan pernah bilang setan nggak ada. Setan ada. Tapi buat saya prinsipnya gini, silahkan tinggal di situ. Saya tinggal di sini. Kamu nggak ada urusan dengan rumah ini rumah saya. Lu mau tinggal di situ, urusan kamu. Tapi nggak ada urusan dengan area ini. Udah. Jadi saya sama istri juga kita kadang-kadang kita doain jalan depan rumah kita, ingat ya, nih area kita nih. Nih. Ya. Jangan coba-coba lu ke sini. Kenapa? Karena dia ada. Dia memang ada. Kemarin sebelum kita berangkat ke Korea, dari lingkungan bilang, Pak ini dahan beringin yang tua ini udah sering jatuh ke jalanan. Dan beberapa kali pernah bahkan nimpa mobil. Jadi lagi mau dipotong. Udah 2 kali dipotong, sekarang lagi mau dipotong lagi. Jadi waktu kita di Korea akhirnya terlaksana dipotong. Karena harus pakai mobil yang tinggi itu tuh dinas pertamanan yang tinggi naik ke atas baru dipotong di situ. Oke, ya udah. Jadi waktu kita di Korea mereka rupanya potong itu. Terus ada berita dari Pak RT RW, pemotongan pohon dihentikan. Karena hari ini setelah memotong hari pertama, penunggunya ikut ke rumah yang motong katanya. Jadi yang motongnya demam dan menggigil katanya semalaman, jadi pemotongan dihentikan. Oh, woi, you got it? Betapa Tuhan tuh menjagai anak-anaknya luar biasa. So jangan bilang itu nggak ada, itu dongeng orang tua. Enggak, itu ada. Cuman kalau engkau nggak ngalami itu, karena Tuhan menjaga, melindungi kita sepenuhnya. Nah, itu aja. Nah, jadi kalau saudara mau tahu sarang Raja Wali di tebing sangat tinggi. Dan dia buat kayak apa? Dia buat itu dari dahan pohon. Supaya apa? Kalaupun ini dahan pohon ini, kalaupun dibuat dari dahan pohon ini dan tajam-tajam itu, supaya kalau ada ular sempat naik, itu gak bisa masuk. Gak bisa merayap ya ke dalam. Udah dikasih dahan pohon, dia ambil satu-satu dia susun, kemudian dia taruh ranting-ranting halus. Supaya apa? Anaknya sendiri jangan ketusuk dahan. Ada ranting halus. Selain itu ranting juga fungsinya kayak spring. Kayak saudara tidur di spring bed. Nah, abis itu jadi, induk Raja Wali akan berdiri di tengah dahan, terus kemudian dia goyangin sayap dan badannya. Supaya apa? Bulunya rontok. Itulah penghangat sarang. Ini udah jadi, baru dia bertelur. Kesimpulannya anak Raja Wali itu punya rumah yang nyaman banget di atas gunung, villa. Wah, view-nya bagus gitu kan, empuk. Itu baru sarangnya. Nah, yang kedua, anak Raja Wali itu ditetaskan dalam sarang yang hangat. Jadi, udah ditetasin dalam sarang yang hangat, induk Raja Wali itu cari makan dan mengunyah dan menyuapinya. Induk Raja Wali itu kerjaan apa? Cari makan, dia kunyah, terus dia suapin. Aduh, itulah kehidupan kita waktu baru kenal Yesus. Doa dikit dijawab. Doa dikit naik gaji gitu kan. Padahal belum doa baru naik gajinya gitu loh langsung. Aduh, kenapa? Ini ada masanya saudara kayaknya gitu tuh hidup. Sedikit pergumulan kelar. Luar biasa Tuhan kita. Kenapa? Karena Tuhan memang pelihara kita kayak gini. Dia kasih makan tiap hari. Terus dia kasih makan, dia kunyah, dia suapin. Nah, sampai kapan? Sampai Tuhan lihat. Mulai masuk yang namanya flying school. Kapan ini? Sekolah terbang ini dimulai. Ketika bulu-bulu sayap anak Raja Wali mulai tumbuh. Waktu bulu sayap anak Raja Wali mulai tumbuh, apa yang dia buat? Dia goyangin sarangnya. Jadi anak yang di dalam kelempar keluar. Nah ini juga kehidupan kita kadang-kadang. Udah nyaman begini ikut Tuhan, tahu di PHK. Bisnis bangkrut. Itu kelempar dari sarang saudara. Ketika lagi kelempar dari sarang begitu, ada masalah di rumah tangga. Wow, sakit penyakit. Apapun ngelempar kita keluar dari sarang. Situasinya kok jadi gak nyaman ya. Kemarin kayaknya tinggal duduk, gitu dapet. Tinggal makan. Kenapa sekarang jadi susah begini ya?
Ini kemana induk yang biasa selesai makan, tiba-tiba ditendang sarangnya. Kelemparlah mereka dari sarang. Jadi anak Raja Wali nggak bisa apa-apa selain jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah, dan jangan lupa sarangnya kan tinggi banget. Sarangnya tinggi banget. Nah, jadi waktu anak ini jatuh dari atas ke bawah, induk Raja Wali itu cuma terbang di atas. Tapi dia liatin, begitu ini anak hampir kena ke batu-batu tajam di bawah, dia langsung turun ke bawah, set. Ditaruh di atas sayapnya, dibawa lagi ke atas. Wah, saudara bayangin, ini diulangin terus tiap hari, until one day mereka punya respon yang benar. Saudara bayangkan, jadi itu dilempar dari sarang, itu gambaran krisis hidup kita. Saudara dalam krisis mau punya dua respon. Mau jadi bitter, pahit, atau better. Cuman beda satu I atau E. Anak Raja Wali ini tiap hari dilempar. Tiap hari dilempar. Lama-lama dia lihat waktu dilempar, dari jerit-jerit, teriak-teriak. Sekarang tiba-tiba dia buka, begitu dibuka, loh kok terbang. Sampai akhirnya mereka melayang bersama-sama dengan induk Raja Wali. That's the flying school. Wah, saudara harus tahu bahwa sometimes Tuhan izinin kita kayak dilempar. Kok gini Tuhan? Kok gini Tuhan? Ya Tuhan, susah amat hidup gue ya. Tapi tanpa sadar ketika mereka mulai begini, ini sayap, begitu sayap dibentangkan, kamu akan mulai terbang dengan sendirinya. Raja Wali itu bukan burung emprit. Burung pipit yang Raja Wali itu nggak usah kayak hummingbird gitu loh, yang sayapnya dikepakan yang zzz, gitu. Enggak. Raja Wali cuma buka aja gitu, buka pasti terbang. Karena dari struktur sayap Raja Wali itulah struktur pesawat-pesawat terbang itu dibuat. Anak saya kan di aerospace engineering. Suatu hari kita lagi di airport lihat pesawat A380 Airbus yang gede banget tuh. Dia kasih lihat saya, Dad, tuh lihat Dad. Dia kalau di darat sayapnya ke bawah. Gini nih. Tapi begitu dia udah di udara, itu sayapnya melenting ke atas. Jadi itu karena memang itulah yang membuat dia terbang. This is the magnificence of technology, dia bilang. Oh, tapi belajarnya dari mana? Dari burung. Dari burung, jadi burung tinggal begini aja. Dia pasti terbang. Saudara jangan coba nanti ya di atas gitu terus gini-gini, enggak terbang. Saudara bukan burung. Tapi dari hal ini kita bisa belajar begini saudara. Dari peristiwa Raja Wali yang terbang ini, kita bisa belajar begini saudara. Kadang-kadang Tuhan itu paksa kita untuk terbang. Itu kan waktu ditendang sarang itu kan paksa kita untuk terbang. Dari yang tadinya hidup nyaman, enak, tiap bulan gajian tetap, tato nggak ada gaji. Itu kan paksa kita untuk terbang. Tapi kenapa Tuhan paksa kita untuk terbang? Karena sama kayak anak Raja Wali, kita ini punya potensi untuk terbang. Kita ini punya potensi untuk terbang. Kita ini jadi gereja jadi salah kalau kita nggak ngajar jemaat untuk terbang. Apa itu terbang? Nanti kita lihat bahwa juga ada kurun waktu buat seseorang jadi bayi sampai jadi dewasa rohani. Itu ada waktu saudara. Jemaat itu perlu dewasa. Alkitab mengatakan kamu nih masih makan minum susu. Padahal kamu tuh harusnya udah bisa makan makanan keras. Jadi ada kurun waktu. Saudara kebayang gak? Kalau sampai kita punya anak, dari bayi dia makan minum susu dan makan bubur, terus sampai udah umur remaja dia masih minum susu dan makan bubur, cacat ini anak. Tapi hari ini ada banyak Kristen cacat di gereja. Nggak bisa makanan keras. Disuruh doa, jangan doa pagi lah.
Doa siang aja, siang juga doa makan aja lah gitu. Cacat nih jemaat gitu. Kalau sampai itu yang terjadi, karena nggak bisa keras, cuman bisa susu. Udah waktunya kita makan makanan keras, ada amin gak saudara? Udah waktunya kita ini terbang. Udah waktunya kita ini mengepakkan sayap. Tapi saudara harus tahu di ayat ini juga dikatakan Tuhan itu mengawasi. Tuhan itu mengawasi. Tuhan tuh lihat. Oke. Jangan kita pikir oh gitu ya Tuhan dari udara. Kok dari udara? Dari sorga. Mengawasi kita dan menikmati melihat penderitaan kita. No. Dia tahu kamu mesti bisa. Kamu akan lewat kok kesulitan ini. Dan begitu kamu lewat, kamu tuh udah jadi Raja Wali yang terbang. Wah, Raja Wali kalau udah terbang gagah banget. Tapi prosesnya nggak segagah itu, saudara. Prosesnya tuh penuh jeritan. Wah, itu bukan anak-anak lagi main roller coaster dan jerit-jerit teriak-teriak. Ini panik, bukan. Ini mah panik bener gitu loh. Tapi sampai mereka membuka sayapnya, mereka tahu bahwa mereka bisa terbang. Makanya hal yang keempat, Tuhan ajar sama seperti Raja Wali for us untuk spread your wings. Apa ini wings? Apa itu sayap? Sayap ini lagi bicara soal iman. Aduh, saya pikir-pikir Tuhan, sayap ini lagi bicara apa sih? Ini lagi bicara soal iman. Terus terang, saya ini orang yang mudah banget terganggu dengan keadaan, baik keadaan diri, keadaan gereja, seringkali jadi panik, terus jadi gelisah sendiri. Mungkin kira-kira 5 atau 6 tahun lalu, I think nggak lama sebelum COVID lah, berarti 2019-an gitu. Suatu hari nih saya lagi ngobrol sama satu pastor kita. Ini pastor ngobrol nyantai, cuman cerita aja, cerita doang. Tahu nggak Kak, itu ya si gereja yang itu tuh di kota Bandung. Sekarang dia baru bangun gedung. Itu Kak, bangun gedung. Gedungnya 4 lantai. Itu gedung pertemuan mereka. Bisa loh itu kerjasama. Itu mereka kan banyak pengusaha ya, pengusaha mereka itu tuh. Itu mereka bisa kerjasama sama satu perusahaan lighting dan ini yang khusus untuk konser di Jakarta. Yang dipakai Maroon 5, dipakai apa tuh sekarang kerja sama mereka. Jadi mereka tuh dipasangin semua lampu dan ini yang punyanya buat kualitas konser kelas dunia gitu loh. Dipasangin Kak, pengusaha-pengusahanya hebat banget lah. Pokoknya bisa bikin kerjasama begitu. Belum lagi itu dari daerah lantai 2 tempat si kidsnya itu tuh. Mereka bisa ngomong sama mall, itu bisa dibikinin bridge, jembatan nanti langsung ke food courtnya mall. Wah pokoknya keren banget lah Kak, itu tuh lantai bawahnya dia bikin kafe lagi sendiri, bla bla bla. Wah pokoknya sambil dia cerita sambil saya diem gini ya, iya ya. Gereja kita banyaknya pelajar mahasiswa sih emang ya. Aduh, gue memang gak punya sih pengusaha-pengusaha kayak gitu ya. Sudah bayangin, dengar cerita begitu, makan siang begitu, bisa membuat saya stres, depresi 1 minggu. Memang ini gereja isinya gak ada pengusaha emang. Semua karyawan UMR lagi. Mohon maaf loh, itu keadaan depresinya saya loh. Ternyata kan big five di satu kota, pastornya aja kan gitu kalau kamu dipikir. Tapi kan setan tuh bisa begitu saudara. Setan tuh bisa lemparin hal-hal yang membuat kamu jadi stres. Makanya kemarin bagus Gembala Korea bagiin satu buku, judulnya adalah berpikir apa judulnya dia? Positivity. Karena setan tuh akan selalu lemparin negativity. After 1 week baru Tuhan bilang, woi, lihat tuh sekarang semua leader-leader kamu. Lihat gimana mereka sacrifice, gimana mereka kerja gini. Ada gak yang kayak gitu di tempat lain? Saya lihat begitu, tiba-tiba saya mulai menangis. Iya, salah gue. Udah, tapi itu udah, saya simpan aja udah, that's it. Udah, until one day gitu loh. Sampai akhirnya saya masih ingat pengalaman iman saya.
bahwa gedung tuh masih menjadi sebuah yang buat saya susah ya emang. Gimana ya mikirnya gitu. Kalaupun kita bangun kita mesti beli tanah. Tanah di Bandung mahal banget. Aduh minta ampun. Tanahnya mahalnya ya Tuhan. Mei 2024. Saya masih ingat bulan Mei 2024. Pastor Konghi suruh saya retreat. Retreat di Singapura, silent and solitude. Retreat tanpa handphone, tanpa iPad, hanya boleh Alkitab dan buku catatan. Tidur sendiri, makan sendiri, cuman di session boleh ketemu istri. Dah. Nah tapi itu titik balik, titik luar biasanya saya ngalamin breakthrough di retreat Mei 2024 itu. Jadi kan mereka ada doa di labirin, doa untuk sambil jalan. Saya tanya boleh doa sambil lari nggak? Boleh. Akhirnya saya doa, saya mulai jogging tuh Mei 2024. Jadi saya bisa bahkan selesai makan malam jam 9 malam saya jogging. Singapura kan bisa ya kalau jogging malam jam 9 gitu kan. Trotoarnya rata kan. Lampu jalan ada semua kan. Dan nggak mungkin ada got, nggak ada tutup gitu, nggak ada. Di sana rata semua. Oke. Plus nggak ada begal gitu kan. Jadi jam 9 sampai jam 1 jam. Tapi di situ Tuhan bicara banyak. Tuhan bilang begini. Gereja ini bukan punya kamu. Gereja ini punya aku. Aku yang mati buat gereja ini. This is my church, I will build my church. Not you. Wah, itu sambil jogging, saya nangis, jadi air mata kecampur keringat, perih juga. Jadi udah di sini. Tapi saya bilang Tuhan ampun selama ini saya pikir saya. Makanya kalau kita nih kalau lagi berpikir ini hidup saya, ini semua properti saya, ini saya, stres. Tapi kalau kita berpikir, ya hidup saya punya Tuhan. Ini juga mesti jalan nih, gimana Tuhan mesti buat apa? Dan dia dari sana lagi ngawasin kita semuanya. I will build my church, dia bilang. Aduh, dari situ saya, pulang retreat itu saya jadi, saya bilang sama Pastor Victor tuh, saya masih ingat kejadian di tahun 2024, dia sempat dada jadi sesak, lagi nyetir dadanya sesak. Sampai jadi nyetir sendiri ke UGD gitu loh saudara. Periksa jantung dan sebagainya, ternyata nggak apa-apa. Jadi dokter bilang stres kamu. Jadi saya bilang sama Pastor Victor, udah Tor, jangan dipikirin. Kenapa? Karena dia ketua tim untuk start building gitu loh. Jadi bilang udah nggak usah dipikir, mau jadi gedung, mau jadi apa, bodoh amat. Itu Tuhan yang urus. Kita pikir juga nggak kelar sama kita. Udah malah akhirnya bener Januari 2025 saya ada di Korea prayer lagi. Pastor Konghi panggil saya, dia bilang kalau kamu mau start gedung, you need a miracle, dia bilang. Kamu perlu kesehatian dan udah lakukan aja yang kamu bisa lakukan. Justru Januari itu kita start visitation. Kunjungan. Jadi daripada mikirin yang gak bisa dipikir, kita pikir yang bisa dipikir. Kita ngunjungin. 10 pastor di Bandung kerjaannya kunjungan terus. Saya kunjungan Rabu, Kamis, Jumat kunjungan. Terus sampai 1 minggu peaknya kita bisa kunjungin 130 jemaat. Sudah bisa bayangin 1 minggu. Dan rata-ratanya 90. 90 kali 4, 360 per bulan. Dalam 1 tahun, hitung aja sendiri berapa udah kita kunjungin. Dari children sampai ke senior. Kita kunjungin. So kita gak mikirin itu, kita jalanin aja apa yang kita bisa jalanin. Nah itu namanya udah percayakan aja hidup kamu sama Tuhan. Bahwa Raja Wali cuma bisa ngebuka sayap, sisanya urusan angin. Iya kan? Sisanya urusan angin. Bukan urusan dia, dia buka aja sayapnya. Sisanya urusan angin. Kalau anginnya makin keras, dia terbang makin tinggi. Makanya ada lagu yang zaman dulu kan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Terus dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Ada satu bait dia bilang mengatasi badai hidup. Karena Raja Wali itu kalau di sini hujan badai dia naik lebih tinggi lagi. Dia terbang, dia lihat badai di bawah. Wah keren banget Raja Wali sih. Emang gak kerennya waktu kita di tengah badai, itu aja sih. Tapi
Apa yang kita doain suatu hari tiba di bulan September 2025. Ada satu tanah yang kita doain, saya minta slide-nya keluar. Tanah ini kita doain. Ini mall, yang warna biru itu mall di Bandung. Yang warna merah itu gedung kita hari ini, di sisi Bandung. Tanah yang kita doain warnanya kuning di atas. Sebelahan sama mall. Itu udah pernah ditanya sama kita, mau dijual berapa? Harga yang dia minta, kalau istilahnya anak saya yang 3 SMP, nggak ngotak. Nggak ngotak harganya. Kita bisa nawar berapa? Nawar cuman setengahnya kurang. Diketawain sama yang punya kakak-kakak. Nggak ngotak emang harganya. Sampai yang punya mall juga bilang sama kita, nggak ngotak itu sih harga segitu katanya. Aduh, sampai akhirnya udah deh. Kita masukin aja letter of interest. Nih, tawaran kita tertinggi sekian. Dah, nggak dijawab sama dia udah. Berapa luasnya? 1740 meter persegi. Kenapa begitu 1740? Ya pas aja lah. Karena Pasar Victor visionnya adalah gedung, kapasitas tempat duduknya 1.500. Nah, jadi itu Tuhan tambah-tambahin. Tapi kita nggak bisa ngomong soal ini tanah mesti bagaimana. Nggak bisa ngomong, duitnya juga nggak ada. Duitnya bentuknya properti. Duit gereja tuh di kita ada yang jadi ruko, ada yang jadi kantor pusat kita dan lain-lain. Jadi kalau kita mau ini mesti jual properti itu nggak segera. Duit cash kita nggak cukup segitu, intinya gitu. Wah, ya udah, tapi kita berani nawar, udah nawar tapi diketawain, ya udah nggak apa-apa. Sampai tiba-tiba di bulan September 2025 di depan tanah itu ada tulisan, tanah ini disita oleh bank. Tiba-tiba banknya juga nelpon kita, ngasih tahu kita, itu tanah di tangan kita sekarang. Kenapa? Karena rekening ICC, gereja ICC itu kan bank semua. Namanya gereja kan. Dan rekeningnya gereja El Shaddai itu di bank itu ada 40 lebih. Dan mereka tahu dari kota-kota lain, dari sinode juga pakai di bank itu. So jadi mereka kasih tahu ini tanah di tangan kita ya. Oh gitu ya. Jadi akan masuk lelang. Oh gitu. Ya udah. Mau ngapain? Ya udah nunggu aja, semua cuman bisa nunggu kok. Cuman bisa nunggu aja. Yang paling penting kita sayap mah udah dibuka gitu. Tinggal anginnya aja kapan datangnya. Udah. November 2025. Lelang pertama. Saya dikasih tahu, keluar nih lelang pertama dari bank. Berapa harganya? Turun sedikit dari harga yang nggak ngotak itu. Lah, sama aja harganya nggak. Udahlah, forget it. Pokoknya kita ngurusin ini, ngurusin itu. November kita lagi masih sibuk bikin ini, bikin itu. Wah, Desember awal, saya lagi marriage getaway khusus pastor, sama Pastor Jeffy Rahmat. Jadi di handphone, di meja, ini handphone bunyi terus. Saya ini apa sih? Handphone ribut banget, saya masukin tas aja nih handphone. Udah, selesai session baru saya lihat. Nih, siapa sih yang nelponin dari tadi? Ternyata yang nelponin dari tadi itu pemilik mallnya. Pemilik mallnya. Saya bilang, ya Pak, sorry saya tadi lagi session. Dia bilang, ini nih udah masuk lelang kedua. Harganya persis yang gereja El Shaddai tawar. Desember awal. Tanggal 4 Desember. Orang kepalanya lagi mikirin isi Christmas. Ini lagi suruh mikir ini. Pak ini mesti cepet Pak, ini harganya persis. Yang isi tawar harganya sekarang. Gimana ya? Waduh, udah dengar mikir Natal, iya. Tapi udah kita tahu, mikirnya Natal aja dulu. Duitnya juga, duit cashnya belum ada nih Pak, nyangkutnya sama properti kita dan lain-lain. Pokoknya kita beresin dulu Natal dan lain-lain. Selesai sisi Christmas, pihak mall datangin kita. Pak gimana kalau kita kerja sama aja? Supaya gedung ini jadi satu sama mall nanti. Kita juga gak mau kehilangan gereja El Shaddai. Kita mau jalan sama-sama. Oke, ya udah kita salaman. Ya udah kerja sama.
Udah, nah bang bilang, ini sebelum akhir tahun mesti diberesin. Ya ilah, ya orangnya juga udah pada cuti, gue mesti ngomong gimana? Yang satu udah di mana, nggak bisa juga. Gue bilang, Januari, oke. Akhirnya sekarang tepat 9 Januari sebelum kita berangkat ke Korea, tanah ini udah kita bayar. Jadi saya belajar gitu loh. Nggak pakai. Sepanjang 2025 kita nggak ada janji iman. Dia main. Nggak ada janji iman. Abis ini baru saya gas janji iman. Lah iya kan gimana? Kita bangunnya gimana? Ini juga masih ada bayar pajak dan lain-lain nih. Kita masih perlu 5M. So bisa pajaknya bukan juta, M. Pajak aja tuh. M, saudara. Kita masih perlu 5M. Tapi ini pulang Korea ada PR 5M, tapi kok ya tenang aja. Udah nanti gimana nih Tuhan atur. Aduh. Bukannya nggak planning and budgeting. Tapi kadang-kadang Tuhan bilang, kamu nih buka aja sayapnya. Percaya aja. Begitu angin tiba kamu terbang. You got something this morning? Saudara dapat sesuatu gak nih? Ada gak hidupmu lagi ngadepin yang kayak gini-gini? Percayalah bahwa Tuhan tuh bisa buat. Tuhan bisa bangun. Nah makanya ya, ini hal terakhir. Yang paling penting itu komunitas. Bilang kiri kanan komunitas. Komunitas itu penting. Coba hidup udah lagi ngalamin krisis, punya potensi, tapi saudara community-nya salah. Pernah dengar gak cerita telur Raja Wali yang jatuh ke kandang ayam? Nah, itulah anak Raja Wali di tengah-tengah ayam. Anak Raja Wali di tengah ayam jelek. Anak ayam bagus kuning. Raja Wali botak. Udah botak gede sendiri. Saudara bisa bayangin gak kalau ada di sekolahan kayak gitu kan. Semua cakep, ini satu jelek botak. Dibully dia di sekolahan saudara. Dibully. Kenapa? Karena Raja Wali waktu kecil jelek. Lingkungannya lebih bagus. Tapi kalau kamu salah lingkungan, jadi kayak Raja Wali di tengah ayam. Induk ayam juga lihat dia, kenapa yang satu lahir begini ya? Anak gua semua kuning kayak Olin. Kenapa ini kenapa ini jelek kata dia. Kenapa ini jelek? Yang lain cantik gitu loh. Induk Raja Wali juga lihat dia, jadi kalau induk ayam lihat dia, alah gitu. Jalan di belakang sendiri kan sama dia. Sampai yang lain anak ayam gede, anak Raja Wali juga jadi ngikutin kebiasaan ayam. Matokin tanah, cari cacing, makan beras. Raja Wali gak makan beras, jagung sisa, iya kan? Ayam. Yang paling parah dari ayam adalah tujuan hidup. Ayam tuh kan cuma 2 matinya. Kalau gak ketabrak beca digoreng. Udah kan gitu. Emang ada lagi tujuan hidup ayam yang lain? Coba pikir baik-baik. Iya kan coba apa lagi gitu loh. Gak ada ayam berpikir aku mau jadi CEO. Gak ada ayam tuh berpikir itu, gak ada. 2 itu aja. Kalau gak digoreng ya ketabrak beca. Nah saudara harus tahu bahwa ayam tuh, dan ayam tuh yang mengerikan suka nyebrang mendadak gitu kan. Saudara yang suka goes naik sepeda tuh hati-hati. Temen saya hilang 3 gigi gitu kan. Karena ayam nyebrang mendadak, masuk ke roda. Iya gigi 3 hilang gitu kan. Aduh, nah jadi karena dia gak punya tujuan jelas gitu kan. Kadang-kadang udah lagi jalan gitu, kayak keluar. Loh, saudara kalau engkau berada di komunitas yang salah, kau jadi kayak Raja Wali di tengah ayam. Until one day, ini induk ayam sama anak ayam lagi di luar tuh ayam-ayam nih. Tahu-tahu langit jadi gelap. Kenapa? Karena ada gelap dan induk ayam langsung bilang, masuk semua. Wah semua terbirit-birit masuk karena langit jadi gelap. Sesuatu yang besar terbang di atas mereka. Di dalam induk ayam bilang, kalau kamu lihat yang itu cepat berlindung. Kenapa? Itu Raja Wali. Dan kita ini makanan dia. Anak Raja Wali bengong dengerin aja gitu. Saudara bisa bayangin gak? Dan dia ikutan masuk lari juga gitu loh.
Tapi sudah bisa bayangkan, itulah kekristenan kita kalau kita salah komunitas. Cerita visi gede, alah lo. Selalu dikecilin gitu kan. Gue mau doa lah, doa, emang ada hasil gitu kan. Nah yang kayak gini-gini nih saudara. Makanya jangan salah komunitas. Engkau Raja Wali, jangan banyak bergaul sama ayam. Nanti gak bisa terbang, cuma bisa matokin tanah, cari cacing. Padahal makananmu bukan cacing. You got something? Saya bersyukur saya punya Bapak Rohani, Pastor Konghi. Ngajarin saya gimana untuk jadi Raja Wali. Saya bersyukur ada Brother John Avansin yang ngajarin saya untuk berpikir besar gitu loh. Dia cuma pegang tangan saya kata dia. Oke, tutup mata kamu. Kamu bisa lihat building kamu gak sekarang? Waduh, dia ajar saya untuk itu. Can you see it? Dia bilang, can you see it? Oke, yes. Oke, kalau kamu bisa lihat Tuhan akan kasih kamu. Udah gitu. So, makanya buat saya waktu gedung udah dibeli, saya tuh gak ada hati yang melonjak. Yes, kebeli. Enggak. Tenang aja. Bukan gak ada sukacitanya, tapi saya tahu ini kerjaan Tuhan. Tapi kepala saya penuh dengan banyak planning. Jadi kalau ditanya bisa langsung jawab. Ketika dari pihak mall tanya sama saya, Bapak planningin gedung itu gimana? 1, auditorium 1.500. Saya bilang. 2, ruang sekolah minggu. 8 kelas, saya udah bicara sama Pastor Ivan. 8 kelas. 1 kelas 50 anak. Jadi 1 kali ibadah, 8 kali 50, 400 anak masuk di situ. Kalau sehari 3 kali ibadah, berarti ada 1.200 children bisa ada sama kita. Sama kita mau bangun satu chapel yang akan dipakai juga buat youth, buat bridge ibadah, dan juga untuk nikah. Saya mau kenalin sama bridge konsep gereja yang tradisional, supaya lu nggak kebanyakan moving head, lampu dan lain-lain yang tradisional. Sekarang kamu mesti tahu. So kenapa? Karena kita kehilangan banyak picture sebenarnya dari sini. Jadi mereka, oh Bapak udah lengkap ya planningnya, lengkap. Saya bilang. Duit yang belum. Pokoknya planning lengkap, ini semua ada di kepala. Saya mau ada central kitchen, saya bilang. Karena di kita cukup banyak chef. Jadi hari Minggu mereka biasa masak. Jadi para volunteer nggak lagi dipesenin dari catering di luar. Mereka makan di gereja. Pakai piring MBG. Gitu. Dengan menu yang berbeda. Ada di kepala bos. Saudara, tapi makanya penting punya komunitas. Karena komunitasnya yang menguatkan kita terus. Ayo, we can do it. Saya kadang-kadang duduk minum kopi sama Victor. Gimana? Tor, apa? Bisa be, bisa. Ayo, come on. Bisa, come on. Ya udah. Ayat terakhir ya. Masih mau ayat terakhir? Ayat terakhir. No foreign gods. Nah ini penting. Ulangan 32 ayat 12 bilang begini. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Tidak ada Allah asing menyertai dia. Jadi di dalam semua keberhasilan itu, saya harus bisa melihat bahwa nggak ada Tuhan lain selain daripada Tuhan yang namanya Yesus di situ. Nggak ada Tuhan lain selain yang namanya El Shaddai, God Almighty di situ. Bukan karena kita punya konglomerat banyak, bukan karena kita punya kepandaian, bukan karena punya kekuatan, tapi semua karena ada Tuhan di situ. Saudara, there's no God, no foreign God. Tuhan cuma mau kasih lihat sama semua orang bahwa ini aku, bukan siapa-siapa, ini aku. Dan saya juga harus menyatakan ini Tuhan, bukan siapa-siapa. Ini bukan siapa-siapa, ini Tuhan. Jadi kalau ada orang misalnya, Pastor Nala ajarin kita dong gimana supaya bisa kayak kamu gini, gereja kamu. Nggak bisa, itu mah Tuhan. Buat saya bingung mesti ngajar apa, itu Tuhan. Cuman saya paling nggak bisa ngomong, nantikan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan terbang seperti Raja Wali. Sepandai-pandainya kita ternyata gak terlalu pandai. Ada peribahasa, sepandai-pandai tupai melompat,
pasti jatuh juga. Itu terjadi benar. Suatu pagi saya lagi lari di depan rumah. Kan depan rumah saya itu taman kota, pohon semua. Nah itu bagusnya banyak tupai. Jadi di kabel-kabel itu telepon, kabel-kabel listrik, tupai-tupai itu pada berlarian. Suatu hari saya lagi lari di situ di pinggir jalannya. Lagi lari, saya kaget, saya sampai teriak, "Wah, kenapa?" Ada yang jatuh dari atas, puak di depan saya. Apa yang jatuh? Tupai. Dia bukan loncat, dia beneran jatuh, terkapar, Mbak, gitu loh. Beneran jatuh, terkapar, blok gitu, terus dia nyadar, terus dia lari. Di situ Tuhan bilang, sepandai-pandai tupai, jatuh juga dia, Wan. Jadi kalau kamu bisa bertahan di atas, itu bukan kekuatan kamu. Itu kekuatan aku. Dapat sesuatu pagi hari ini? Wah, berapa banyak. Pengen terbang kayak Raja Wali. Aduh, saya merasakan momen-momen ketika saya doa, saya diam gitu tuh. Itu kekuatan saya nambah gitu loh. Saya mulai berdoa buat keluarga, buat anak, buat gereja. Ini kayak saya lagi ngepakin sayap gitu loh. Tinggal tunggu aja, begitu anginnya makin besar, ini akan makin ngangkat. Ini akan makin ngangkat. Siapa yang ngangkat? Tuhan sendiri. It's not us. Bukan gak ada usaha, kita berusaha. Kita plan. Kita budgeting, tapi kita bawa semua ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Berapa banyak yang pengen spread your wing like an eagle. Taruh tangan kananmu di dada. Shikirara matakara. Haraba shikirara. Saudara yang taruh tangan kanan di dada boleh bangkit berdiri. Shikirara masyakara dapat. Haleluya Tuhan. Kalau Engkau bisa buat banyak mujizat. Kami udah lihat banyak orang mengalami mujizat. Kami tahu mujizat itu juga terjadi untuk kami. Terobosan itu juga terjadi untuk kami. Berapa banyak di sini? Engkau yang rasanya seperti lagi dilempar dari sarang sama Tuhan. Bukan karena dia jahat, tapi dia mau engkau terbang. Dia mau sayap imanmu semakin kuat. Haleluya Yesus. Taruh tangan kananmu di dada. Berdoa supaya sayap-sayapmu boleh semakin kuat. Enana masyakarana.